Tapi mungkin ke lebih banyak cerpen atau novel yang lebih memiliki narasi di mana seorang karakter mengalami peristiwa secara real, tidak hanya peristiwa tersebut hanya terjadi di kepalanya saja, maupun pikiran penulis yang dituangkan dalam deskripsi tersebut. Saya rasa itu akan lebih mudah untuk difilmkan. Pada sesi kali ini, Palmerah You berfokus pada pembahasan mengenai kolaborasi buku dan film. Perkembangan buku dan film di Indonesia sangat eksponensial selepas tahun 2000-an. Regenerasi anak muda yang menekuni dunia penulisan dan perfilman juga semakin banyak loh. Menarik nih untuk melihat perkembangan buku dan film di tangan penulis dan sineas muda Indonesia. Dan di sesi kali ini, kita ingin mengajak para pengunjung untuk berdiskusi lebih lanjut tentang arah perkembangan buku dan film di tangan anak muda Indonesia. Sebenarnya nggak sekarang sih, udah beberapa tahun terakhir itu kalau kita lihat dari data ya, penjualan tiket film Indonesia paling banyak. Beberapa tahun kebelakangan tuh mungkin bisa dibilang hampir 50% film Indonesia yang top 10 penjualan tiket terbanyak lah untuk film itu ya film-film yang dibikin dari buku, dari novel. Jadi mungkin ke depannya akan semakin banyak lagi ya kolaborasi antara buku sama film ya. Jadi buku-buku yang terus nanti diadaptasi jadi film atau sekarang ada series juga. Ya, saya rasa apresiasinya ya tergantung sih. Maksudnya ada yang apresiasinya baik, ada yang baik secara kritikal maupun secara komersial ya, kayak film-film kayak Laskar Pelangi kan bukunya sukses, filmnya sukses. Saya rasa ya apresiasinya bagus. Seperti film pada umumnya lah, ada yang sangat berhasil, mungkin ada yang tidak. Ya bisa saja sang penulis tersebut dilibatkan dalam proses penulisan skenario. Tetapi jika enggak, aku yang pengen ku ambil adalah feelings-nya aja, feelings kesendirian, ketakutan. Tapi aku nggak pengen terpengaruh penulis karena nanti penulis akan sayang jika beberapa scene-nya di-delete. Oke, deal. Aku menulis sendiri, itu juga of course bisa. Jadi selama ada kesepakatan dan tentunya selama kita tahu market yang mau kita tuju mana. Potensi dan perkembangannya positif sekali karena kita tahu dunia film sendiri kan selalu membutuhkan konten, ide cerita yang bisa dibilang sudah punya jaminan lah untuk bisa dikenal secara luas ke publik, dan buku ada salah satunya. Makanya banyak filmmaker di Indonesia bahkan di luar juga yang mengadaptasi buku jadi film. Kalau buat saya sih terutama untuk Mas Eka ya, filmnya yang terakhir tuh yang seperti Dendam itu lumayan bagus ya kan menang juga kan, jadinya ya bagus lah, terutama buat nge-guide orang-orang yang nggak baca buku tapi pengen nonton filmnya kayak gitu. Harry Potter kayaknya sih ya. Iya, karena dibikin berseri panjang mungkin ya. Gitu ya. Jadinya kan nyambung ini kayaknya sih gitu. Lumayan lah daripada yang harus satu buku harus selesai kayaknya sih gitu ya. Yeah. Film dari Mas Edwin seperti Dendam itu salah satu film favorit aku sih. Sang penarinya Iva Isfansyah, sutradara Iva Isfansyah, dari bukunya Ahmad Tohari, Rongeng Duku Paruk. Penasaran banget pengen lihat Lelaki Harimaunya Eka Kurniawan jadi film. Ya itu novelnya Mas Eka ya juga, Lelaki Harimau, dan itu soalnya menarik banget karena kisahnya campur aduk antara drama, ada actionnya, ada mistisnya juga gitu. Kalau aku sejujurnya nggak ada satu judul yang spesifik, tapi aku pengen ada satu bukunya dari Ayu Utami sih, karena beberapa kan ngomongin masalah ya kematian, spiritual gitu. Kayaknya kalau misalnya divisualisasikan jadi gambar kayak seru aja. Kayaknya coret-coret di dinding toiletnya punya Mas Eka aja kayaknya sih. Coret-coret di dinding. Di dinding toilet iya. Dan pada akhirnya, buku dan film selalu menyajikan imajinasi dan ide menarik yang menginspirasi para penikmatnya. Semoga kedepannya akan selalu begitu ya. Karena luas sekali, maksudnya kalau spesifik karyaku gitu, ya tentu saja aku pengen kalau dijadiin film
berhasil, baik secara artistik, secara gagasannya tersampaikan maupun secara komersil, ya itu idealis banget. Tapi kalau secara buku, secara umum ya aku rasa aku nggak bisa ngomong apa-apa karena tentu saja setiap penulis dan setiap filmmaker punya aspirasi masing-masing. Apa sih yang ideal buat mereka gitu. Buku melahirkan banyak sekali, maupun karya sastra melahirkan banyak sekali ide-ide baru. Cuman kalau yang saya temukan yang kadang bagi pembuat film menjadi susah dalam memilih cerpen, memilih buku untuk dijadikan film adalah karena ada beberapa logika narasi yang berbeda dengan logika narasi film. Ya ini hanya impian saja, tentu saja ini kebebasan setiap orang, tapi mungkin jika lebih banyak cerpen atau novel yang lebih memiliki narasi di mana seorang karakter mengalami peristiwa secara real, tidak hanya peristiwa tersebut terjadi di kepalanya saja, maupun pikiran penulis yang dituangkan dalam deskripsi tersebut, saya rasa itu akan lebih mudah untuk difilmkan. Semakin banyak buku yang diterbitin sama Gramedia itu bisa kita bikin jadi film di Rekata gitu. Potensi pendapatan buat audiovisual itu nggak cuma datang dari bioskop aja gitu. Jadi misalnya buku-buku yang mungkin terlalu berat buat dijadiin film yang bakal laku di bioskop, itu sekarang udah ada platform seperti Netflix, Amazon dan lain-lainnya, itu streaming platform. Dan ada film festival juga yang kita bisa distribusin film kita ke sana. Harapannya kalau dari saya pribadi ya kolaborasi antara buku sama film ini bisa makin banyak lagi, terutama buat Gramedia dan buat Rekata.